Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh. Masih bukan ibadah. Alhamdulillah, syukurlah Allah memberikan banyak nikmat pada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur serta sehat, hingga kita bisa berkumpul di masjid ini tak lain adalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam tak lupa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merombak dari zaman yang penuh dengan kebiadaban, kemaksiatan menuju zaman yang kita rasakan hingga ini sampai hari kiamat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum al-fakir memberikan sedikit tausiah, mari kita sama-sama mohon kepada Allah untuk saudara-saudara kita, terutama para muslimin muhsinat di masjid ini, semoga Allah istiqomahkan dalam kebaikannya. Jadi kita sama-sama kirim surat Ummul Qur'an bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Fatihah seperti ini untuk saudara-saudara kita, adik-adik kita di Palestina yang sampai saat ini masih banyak korban anak-anak. Semoga saudara-saudara diistiqomahkan oleh Allah dalam keimanan ketakwaannya, dan semoga yang telah dihampiri oleh malaikat Israel semoga menjadi husnul khotimah. Kita dengan mengirim surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang terakhir mari kita kirim untuk para orang tua kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah menerima amal ibadahnya, dan semoga kita sebagai anak yang soleh. Ibarat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah salat subuh dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir akan sedikit menyampaikan tentang dalam kacamata agama manusia memiliki 5 unsur. Apa itu? Kita ini memiliki 5 unsur. Yang pertama adalah jasmaniyah, itu jasmani, fisik kita. Yang kedua adalah rohaniyah, rohani, yang itu termasuk Al-Quran. Yang ketiga adalah nafsiyah, syahwat atau nafsu. Kemudian yang keempat adalah aqliyah, akal. Dan yang terakhir yang benar al-qalbiyah atau qalbiyah, hati. Itulah yang insya Allah Al-Fakir sedikit akan membahasnya. Jadi kita manusia ini mempunyai 5 unsur: jasmani, rohani, nafsu, akal, hati. Itulah yang kita miliki. Yang pertama jasmani. Jasmani ini adalah fisik kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Pasti kembali kepada tanah. Sesuai firman Allah di dalam surat Thaha, Allah berfirman ayat 55, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minna khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kamu, kata Allah. Kemudian dikembalikan lagi ke tanah. Jadi jasmani, raga fisik kita ini asal muasalnya diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian kembali ke tanah. Sekarang kita berjalan di atas bumi. Besok, lusa, sebulan yang akan datang, bahkan tahun yang akan datang, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita diambil oleh Allah, kita dikuburkan, ada di bawah tanah. Itulah kita. Hanya nanti yang menyantap cacing-cacing tanah dan belatung, itulah badan kita, fisik kita yang sekarang ganteng kalau laki-laki, kalau perempuan cantik. Tapi ketika nyawanya diambil oleh Allah, itulah tidak ada harganya. Untuk itu mestinya ketika saudara kita, orang tua kita, adik kita, tangga kita telah mendahului, mestinya kita sadar. Akan tetapi bahkan ada ketika dikuburkan saudara kita, ada yang leha-leha, ada yang main HP terus, ada yang merokok terus, bukannya menyadari. Itulah kita, itulah manusia. Enggak berpikir padahal kita pun seperti itu nanti suatu saat, tinggal nunggu giliran. Kalau Allah sudah menyuruh malaikat Israil mendatangi kita, menghadir kita, tidak bisa berubah sedikit. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf
ummatin ajal wa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajal, setiap umat manusia mempunyai ajal, waktu, kontrak, ibarat kalau di kita masyarakat tentang umur kita ini. Apabila telah datang ajal itu, tidak bisa mundur atau maju walau saat pun, tidak bisa. Mestinya kita sadar. Tapi kenyataannya kita sadar ketika kita ditimpa oleh musibah. Dengan kepada Allah, baru kita banyak zikir, banyak kepada Allah. Itulah kita. Jadi yang pertama unsur adalah jasmani, fisik kita. Kemudian yang kedua, kata ulama adalah rohaniyah, rohani. Apa itu rohani? Ketika Allah meniupkan ruh pada janin seorang ibu, ulama bersepakat bahwasanya Allah meniup ruh kepada cabang bawah itu. Cabang bawah itu adalah umur ketika ibu hamil umur 120 hari. 120 hari. Berapa bulan tuh, Bu? Bu, berapa bulan, Bu? 120 hari. Berapa? 4 bulan. Ketika umur 4 bulan, itulah Allah meniupkan ruh. Sebagaimana surat Sad, fa idza sawwatu wa nafakhtu fi min ruhi, apabila telah kusempurnakan, kata Allah, bentuknya, maka fa nafakhtu fi min ruhi, maka tiupkan ruh di dalam janinnya itu. Kalau 1 bulan, 2 bulan belum. Karena proses dalam perut pertama adalah nutfah, alaqah, mudghah. Itulah kalau bahasa Al-Quran, kurang lebih seperti itu. Jadi pertama adalah nutfah, alaqah, mudghah. Kalau udah mudghah, baru Allah meniup roh itu, kalau udah berbentuk. Makanya kalau ibu-ibu kalau kadang nggak sadar, nggak sabar gitu, karena lama menunggu untuk kehamilannya, baru 1 bulan langsung di USG berhasil, berada. Setiap bulan, 1 bulan, 2 bulan ada. Nanti ketika 4 bulan baru jenis berbentuk, baru berhasil. Nah, itu rohani. Jadi rohani ini ketika dulu zaman Rasulullah ada bertanya, wa yas'alunaka ruh, mereka bertanya tentang ruh. Kata Rasulullah, qul ruh min amri rabbi, di surat Bani Israil. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Qul ruh min amri rabbi, katakan Muhammad, kata Allah, ruh itu amri urusan Tuhanku. Jadi ruh itu tidak ada yang tahu, hanya Allah langsung yang meniupkan ke cabang bayi. Qul ruh min amri rabbi, urusan Allah. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang belum ada ilmuwan yang mendeteksi tentang ruh. Belum ada. Karena itu rahasia Allah. Rasulullah tidak tahu. Sama halnya umur kita, hanya Allah lah yang tahu. Roh. Kemudian setelah ruh adalah manusia, nafsu. Nah, nafsu ini banyak yang mengatakan di sehari-hari kita bahwa jangan mengumbar nafsu, ya Pak.
Ya Bu, banyak seperti itu. Jangan mengumbar nafsu. Apa sih nafsu itu? Keinginan yang kuat. Itulah nafsu. Kita setiap hari mendengar jangan mengumbar nafsu. Padahal nafsu sendiri terbagi. Ada yang mengatakan, kalau menurut Imam Ghazali dalam kitab Ulumuddinnya 7 tingkatan nafsu. Kita bahas ada nafsu hanya 4 saja. Nafsu pertama adalah nafsu al-ammarah. Nafsu amar. Apa itu nafsu ammarah? Emosional yang tinggi. Orang yang selalu emosi. Orang yang emosi tidak terkontrol. Tanya Allah mengatakan dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Itulah nafsu ammarah. Innan nafsa, sebenarnya nafsu, innan nafsa la'ammaratun bis-su', menyuruh, mengajak dalam kejelekan atau keburukan atau kejahatan. Itulah nafsu ammarah. Emosi yang tinggi. Banyak sekali tentang nafsu ammarah ini. Kemarin belum lama ini di Ciamis, mungkin bapak-bapak sudah tahu ya, di berita-berita banyak. Kemarin di TV One juga investigasi bahwa tanggal 3 Mei kemarin itu suami membunuh istri, kemudian dimutilasi, dibagikan dagingnya kepada masyarakat, bahkan RT-nya sendiri ditawarin. Pernah Pak? Ada Pak di TV Pak? Pernah lihat itu? 3 Mei kemarin kejadiannya di Ciamis. Itulah nafsu. Istri sendiri dimutilasi. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kontrol akalnya sudah tidak sehat. Tapi ketika itu dia menawari, membagikan bahan dagingnya itu kepada masyarakat, termasuk RT-nya dibagikan. Cuma RT itu mengakui tidak mau. Astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejamnya manusia. Belum lama ini juga yang Sabtam di Kedoya itu membunuh imam musola, ada juga kabarnya itu. Itulah nafsu ammarah. Nafsu itu kalau kita bisa mengantisipasi, bisa mengantisipasi dan nafsu itu, itulah yang terbaik. Itu nafsu ammarah, emosional seketika. Illa ma rahimah rabbik, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengendalikan diri. Itulah nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafsu yang kedua adalah nafsu ammarah, lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Nafsu lawamah itu adalah nafsu yang orang itu beribadah tapi masih berbuat dosa, masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih beribadah, sholat tapi berbuat dosa terus. Itu nafsu lawamah. Apa cirinya? Sombong, takabur, sama takabur sama ya, berpoya-poya. Itu sifat-sifat daripada nafsu lawamah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesal dirinya. Kadang-kadang menyesal dia, ya, yang melaksanakan, yang menjalankan, yang berbuat nafsu lawamah kadang-kadang menyesal.
Baik kalau menyesalnya, ketika menyesal dicabut turun, berarti bagus. Tapi kalau menyesal itu ketika lagi berpoya-poya minum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu adalah hilang daripada akal yang sehatnya. Itu nafsul lawwamah. Kemudian yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Nah, inilah nafsul mutmainnah ini nafsu yang tenang, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajr. Al-Fajr saya yakin bahwa ibu bapak sudah hafal di ayat terakhir surat Al-Fajr, di mana bunyinya apa, Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Inilah nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan meridhoinya. Jadi wa taqtabi ridho bil suti kalau di Ibnu Maliknya ada Alfiyah. Jadi sama-sama ridho, Allah ridho, kita pun ridho. Itu nikmat. Kita ridho, Allah pun ridho. Jadi radiyatan mardiyah, ridho dan yang meridhoinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surga. Itulah harapan kita semua. Semoga kita termasuk dalam nafsu al-mutmainnah. Ya Pak, Bu. Tuh. Jadi nafsu mutmainnah. Kemudian terakhir, nafsu yang terakhir adalah nafsu apa? Mulhamah. Nafsu mulhamah ini yang Allah berikan ilham dalam gerak-geriknya, bisikan-bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Mungkin sudah kita sering baca ketika sholat duha. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Inilah daripada nafsu mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan, yakni Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Jadi kejahatan dan ketakwaan, ada bisikan kejahatan, juga ada ketakwaan. Mana sifat-sifatnya daripada sifat al ini? Adalah pertama adalah sifat-sifatnya itu dia merasa cukup, rendah hati, sabar. Itulah sifat-sifat daripada nafsu al-muhammah, ya, al-muhammah. Jadi sabar, taat kepada Allah. Makanya watak wa falamu fujuraha, kadang-kadang dia berdusta, tapi watakwa kadang-kadang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini tingkatannya orang yang khas atau ulama. Jadi orang khas. Jadi kan banyak cerita bahwa ada wali. Wali itu kan otomatis wali itu tidak cinta pada dunia, hanya kepada Allah dan Allah. Makanya utamaan wali atau ulama, kata-kata seperti itu. Ulama, kenapa utamaan ulama? Kalau ulama itu mikir diri sendiri dan umatnya. Sedangkan para wali yang benar-benar juhud itu hanya pada Allah. Hanya pada Allah.
Makanya ada sejarah namanya kibar siswa itu kan aulia, tapi dia digoda, diuji oleh Allah, oleh wanita, kemudian berbuat di luar nalarnya sampai dibunuh. Itu wali bersiswa namanya. Ada sejarah-sejarahnya itu. Jadi al-mu'ah inilah falama fujurha wa taqwaha. Itulah nafsu. Jadi nafsu itu ada 4. Amarah, terus apa tadi Bang? Lawam, mutmainnah, lahmah. Itulah nafsu. Kemudian unsur daripada manusia pertama adalah jasmani, kedua rohani, ketiga adalah nafsu. Nah, yang keempat adalah aqliyah, akal. Akal ini diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Mana yang baik dan mana buruk, dia berpikir. Itulah fungsi daripada akal. Kalau baik, laksanakan. Kalau buruk, tidak. Itu yang dapat hidayah dari Allah. Tapi kalau yang tidak, manusia itu mertawa nafsunya terus saja kejahatan. Dia tumpuk kejahatan itu. Padahal akalnya berfungsi. Dia pergunakan akal itu dengan yang tidak baik. Itu akal fungsinya. Kemudian satu lagi baik. Yang terakhir adalah qalbiyah, hati. Hati ini diberikan nur cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima hidayah, keyakinan itu dalam hati. Akal tidak bisa, akal tidak menerima hidayah, yakinan, meskipun dia tahu akal itu bahwa itu benar, tapi karena hatinya tidak mengajak, tidak akan dapat hidayah. Banyak orang-orang yang pintar tapi tidak dapat hidayah, karena hidayah adalah dalam hati. Allah adalah nur cahaya dalam hati. Jadi orang yang dapat hidayah itu adalah hatinya. Kalau udah yakin bahwasanya qul huwallahu ahad itu satu, yakin bahwa keyakinan dalam hati, bukan dalam akal. Itulah manusia itu menjadi unsur di akal dan hati. Untuk itu, bapak-bapak, ibu sekalian, di sisa-sisa umur kita yang keadaan sehat ini, mari kita memperbanyak berbuat kebaikan untuk bekal di akhir kelak nanti. Fastabil khairat, berlomba kebaikan. Padahal para asatidz, para ustaz, alhamdulillah masjid banyak pengajian selalu diingatkan dan tugas itu. Meskipun kadang-kadang kita lupa. Ustaz ngomong apa, kemudian kita perbuatannya begitu saja. Tidak ada merubah. Semoga besok atau lusa kita bisa merubahnya, bisa mendengarkan, bisa mengingat daripada para asing yang telah memberikan wejangan atau nasihat kepada kita sekalian. Semoga di pagi hari ini Allah memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita sekalian. Akhirnya dari fakir, apabila ada kata-kata yang kurang baik atau tidak ada dalam hati bapak atau sekalian, mohon dimaaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.